Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri sesudah makan. Ini adalah cuplikan kisah dari Todi dan Semut. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, mendukung, sudah sesuai dengan isi dari inti cerita. Ada Todi lagi tidur, sedang tidur, habis makan langsung tidur. Ada pasukan semut untuk menggigit tubuh Todi. Nah, cerita bergambar itu apa ya? Mari kita bahas. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contoh cerita bergambar adalah komik. Unsur dalam cerita bergambar yang pertama adalah panel. Panel yaitu kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Yang kedua, narasi, berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi. Yang ketiga, parit, ruang antar panel. Balon. Yang keempat adalah balon kata, untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang kelima adalah ilustrasi, gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Agar lebih paham, agar lebih mengerti, simaklah, amatilah, perhatikan cerita bergambar berikut ini. Di sini ada gambar komik, cerita bergambar. Nah, yang namanya ilustrasi adalah gambar ini tersebut. Ini yang namanya ilustrasi, berwujud gambar. Ini adalah berwujud gambar. Selanjutnya, parit. Parit yang memisahkan antar gambar satu dengan gambar lain. Nih, yang ada di panah ini yang namanya parit. Selanjutnya adalah balon kata. Ini yang namanya balon kata untuk percakapan. Dalam komik yang namanya percakapan itu namanya balon kata. Selanjutnya adalah narasi. Narasi adalah keterangan gambar. Di sini yang ditunjuk oleh arah panah adalah Kak Dito melihat ikannya di lantai. Kak Dito bertanya kepada ibu, atau yang nomor satu ini ada Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Ini yang namanya narasi. Panel. Panel adalah setiap kotak dalam komik nih. Dalam gambar ini ada kotak-kotak. Ini adalah panel. Ini adalah unsur-unsur dari cerita bergambar.
Pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang bahaya akan kabut asap pada tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Bagaimana kita cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Kesehatan organ pernafasan penting sekali untuk dijaga. Dengan cara apa? Cara membela organ pernafasan yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernafasan. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, berolahraga teratur, istirahat yang cukup. Yang kedua, menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan. Dengan cara apa? Tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang kedua, menggunakan masker. Sekarang pada zaman pandemi ini, pandemi COVID-19, penggunaan masker adalah wajib ketika keluar rumah. Yang ketiga adalah mengurangi makanan dingin. Yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara apa? Membuat ventilasi udara di rumah. Itu sangat penting. Ketika kita mau membangun rumah, membutuhkan ventilasi udara untuk pergantian udara pada pagi hari, keluar masuknya udara. Yang kedua, dengan cara apa? Membersihkan rumah dari debu. Pentingnya membersihkan rumah, menjaga lingkungan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah menanam tumbuhan agar udara lebih bersih. Yang terakhir adalah menjaga ruang lembab. Ini adalah cara memelihara organ pernafasan. Organ pernafasan sehat, kita pun akan sehat. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Nanti kita lanjut untuk tema 2 subtema 3 pembelajaran 3. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bisa dipengerti. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.